Lancar ya bang hari ini? Diam. Awas. Ayo sini. Ini bang, sini bang. Jalanan bang. Sini aja sini bang, sini. Ini. Sini oke. Dia nggak mau. Nggak, kalau duduk sini. Enggak, diri sebelah sini. Udah. Gimana? Bentar bang, dia tinggi bang. Turunin. Halo. Mundur dikit kawan, nggak usah. Oke guys, yuk. Mas Arif. Oke bang, agenda mungkin tadi seperti apa di dalam ruang persidangan? Ya, seperti yang kita dengar bersama, hari ini sudah dibacakan permohonan pra-peradilan. Ya, dan kemudian agenda berikutnya adalah jawaban dari termohon. Itu. Berarti hari selanjutnya baru agenda yang tadi abang sebut. Ya, jawaban dari termohon. Mungkin tadi apa aja sih bang yang diajukan gitu dari pihak Dr. Tadi Richard? sudah kami anggap bacakan, ya silakan dicek sendiri. Begitu. Karena panjang itu. Mungkin. Ya sekali lagi karena ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, ya tentu poin-poinnya adalah apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak, itu yang akan kita uji. Begitu ya. Dan pihak hakim sendiri tadi seperti apa nih responnya? Ya, belum ada respon karena belum ada pembuktian. Tadi kan kita sudah dengar bersama bahwa proses pembuktian akan dilakukan pada hari Kamis. Itu awal pembuktian. Ya, kita akan ikutin terus proses pra-peradilan ini begitu ya. Nanti hari Kamis Dr. Richard akan datang nggak bang? Tidak diperlukan kehadirannya. Tidak diperlukan karena sudah dikuasakan dan sudah diwakilkan. Terkait bukti yang disebut tadi berarti udah siapin bukti yang kuat nih dari dokter. Ya, tentu kalau kita berani mengajukan permohonan ya tentu kami memiliki alat bukti. Kami memiliki alat bukti untuk membuktikan permohonan kami. Bang, ini kan ada di berita mengatakan yang kita dapat infonya adalah Dr. Richard Lee ini belum bisa hadir besok dikarenakan menunggu hasil dari Prapit sendiri untuk diselesaikan atau bagaimana? Berita dari? Di portal-portal media online. Itu seperti apa bang? Belum bisa jawab karena belum terjadi. Jangan tanyakan yang hari esok. Kita nggak tahu, bahkan 1 menit ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Begitu. Jadi ya kita lihat aja besok bagaimana prosesnya. Gitu, ya. Ada pesan yang disampaikan dari Dr. Richard ke abang untuk sidang pra-peradilan hari ini? Sekali lagi, Dr. Richard menghormati proses hukum. Dr. Richard sedang fokus untuk kesembuhan kesehatannya. Dan dia sangat menghormati seluruh proses hukum. Sekali lagi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Dr. Richard tidak kooperatif. Selama ini Dr. Richard selalu kooperatif. Bahkan dalam panggilan pun pada waktu itu Dr. Richard hadir. Walaupun dalam keadaan sakit. Begitu. Bang Jeffrey, kemarin pada saat penyelidikan kenapa beliau tidak datang? Padahal kalau kooperatif harusnya dari penyelidikan kan beliau datang. Nah, ini kan kadang-kadang begini nih. Sampai sidik. Tapi kan begini, sedikit saja. Tentu Doktif pun dalam proses penyelidikan pernah dong tidak hadir. Alhamdulillah datang. Tapi pernah. Nah, artinya dari panggilan pertama pernah dong tidak hadir. Betul. Tapi Nah, artinya ada begitu. halangan. Kadang, nah itulah. Setiap warga negara yang dipanggil punya kewajiban hadir dan menaati hukum. Tetapi ketika warga negara memiliki alasan yang sah menurut hukum, dapat melakukan penundaan. Jadi jangan itu dikaitkan dengan tidak kooperatif. Karena siapapun warga negara yang dipanggil di hadapan penyidik ketika memiliki alasan yang sah, maka dapat dilakukan penundaan. Sekali lagi, ketika memiliki alasan yang sah, begitu. Jika tidak ada kabar gimana dong? Pada saat penyelidikan tidak ada kabar, tidak datang 2 panggilan. Dan yang perlu digarisbawahi begini, tidak perlu kita mengabari ke Doktif. Ya kan, ya biarkanlah itu menjadi proses hukum. Kita memberikan kabar kepada
pihak kepolisian. Dokter Richard sakit apa sih Bang? Udah, mungkin itu dulu. Kita sekarang fokus ke proses pra peradilan. Kita fokus ke proses pra peradilan ya. Yang lain-lain Terakhir dari saya yakin apa bang dalam putusan nanti? sekali lagi begini. Kami optimis, tetapi kami mengembalikan seluruh proses pra peradilan ini kepada kewenangan dari hakim, begitu ya. Tapi kami optimis, itu aja. Kenapa ngajuin kapan? Iya, kenapa Bang mengajukan? Hak yang jatuh dalam Tidak kuhap. puas ya Dokter Richard terhadap Enggak, itu sudah saya jawab. Bukan masalah puas dan tidak puas. Hak dan kewajiban itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mempertahankan hak itu. Begitu. Jadi jangan dikaitkan mengenai puas dan tidak puas. Ini adalah hak. Hak itu dapat digunakan dan dapat tidak digunakan. Begitu. Tapi kan bukti-bukti sudah ada nih Bang, sudah ada. Nah, ini tahu dari mana bukti-bukti sudah ada? Maksudnya kan sudah ada namanya Nah, apa tersangka. coba? Itu Coba buktinya apa? itu Coba. seperti apa Bang? Nah, buktinya apa coba? Metro Jaya Ya, itu bagaimana? Buktinya apa? Nah, ini yang sedang kita uji kan? Ini yang sedang kita uji. Ini yang kita sedang uji. Artinya ketika ini masih dalam proses pengujian, mari kita tunggu dengan sabar apa isi putusan nanti. Begitu loh. Jangan saya minta juga begini. Marilah kita menghormati proses hukum, jangan ada spekulasi apapun mengenai proses hukum ini. Hormati institusi pengadilan, kita jaga bersama institusi pengadilan, kami yakin semua hukum akan berjalan dengan baik. Itu aja. Ya. Dokter Richard nggak terima dia Nah, tersangka. ini lagi diulang lagi nih. Ya dapat lagi nih. Diulang lagi nih. Apa lagi? Dibalik nih. Ya. Saya mau merokok. Oke. Ini gimana Dok? Mau tanya apa? Mau tanya apa? Saya di belakang saya mau tanya. Oh boleh dong gantian. Nah, tadi kan dokter yang nanya ya. Boleh. Bentar. Gantian. Kenapa saya mau tanya apa? Ya Dok, kan tadi juga barusan sudah sidang nih Bang. Apa Dok? Berarti kan ini sudah ada diundur gitu, maksudnya sampai dengan besok ini. Ini mungkin seperti apa sih Dok? Kalau dokter kan mengikuti aja ya, karena kan di sini memang saudara DRL kan menghadapi pihak PMJ Polda Metro Jaya. Kalau dokter sih yakin Polda Metro Jaya memiliki bukti yang luar biasa, karena memang prosesnya lama banget kan, setahun lebih hanya untuk menghadapi satu manusia ini. Jadi luar biasa. Jadi dokter yakin pihak Polda Metro Jaya juga nggak ingin ceroboh atau lengah ya untuk melawan DRL. Dok, sejak kapan sih menggunakan produk DRL, Dok? Oh harus dijawab, tidak perlu saya jelaskan ke abang lawyernya ya, tidak perlu. Jadi lebih baik saya jelaskan ke penyidiknya, seperti itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ke lawyernya, seperti itu ya. Tapi pihak sebelah mempertanyakan bukti. Emang gimana tuh? Kenapa? Pihak sebelah mempertanyakan buktinya itu buktinya dari mana mungkin? Biarkan itu menjadi wewenang penyidik untuk menjawab. Yang jelas pelapornya tidak hanya dokter ya. Di sini banyak korbannya. Jadi pihak Polda Metro Jaya sudah mengantongi banyak korban, tidak hanya seorang dokter saja. Ya. Jadi untuk barang bukti biarkan kita serahkan ke dokter seperti itu. Ya. Oke. Terkait ajakan untuk berdamai dari pihak dokter Richard sendiri itu gimana sih Dok? Untuk pihak daerah untuk saat ini tertutup ya. Kenapa? Karena kerugian masyarakat dihitung itu dokter hitung sekitar ratusan miliar. Ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya damai hanya hitungan miliar untuk membungkam dokter, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin. Yang dokter ini kan dari awal adalah pengembalian hak masyarakat, mengembalikan kerugian yang masyarakat sudah terkena, ya. Jadi ya itu aja dikembalikan. Emang efek samping dari penggunaan produk dari dokter Richard ini apa sih Dokter? Salah satunya mungkin yang DNA ikan lele ya. Di situ jelas tidak ada DNA salmonnya di situ, jadi itu adalah false claim. Ya, jadi dokter sendiri sudah sampai ke pihak pabriknya di Korea, Red Skin. Ya, di situ memang tidak ada yang namanya DNA salmon, jadi makanya dokter bilangnya DNA ikan lele. Ya, terus penggunaan jarum yang digunakan di wajah, ya, itu dapat menimbulkan mikrolesi. Mikrolesi itu dapat muncul yang namanya darah yang tidak terlihat secara mata telanjang, jadi harus dia melalui mikroskop. Ya, nah darah itu adalah tempat tumbuhnya bakteri yang sangat mudah. Sehingga apa? Jika tidak disterilkan secara benar atau dilakukan di klinik, itu dapat terjadi pertumbuhan bakteri yang banyak. Sehingga apa? Sehingga pada saat digunakan kembali itu akan muncul jerawat parah, akan menimbulkan breakout gitu.
seperti itu. Jadi seharusnya memang produk DNA ikan lele ini tidak digunakan untuk pembelian secara bebas, tapi dia hanya digunakan di rumah saja, digunakan di klinik saja. Dok, ini kan ada di portal media sendiri online sendiri mengatakan bahwa kemungkinan Dr. Richard ini tidak hadir karena harus menyelesaikan prapit dulu nih, banyak sekali di media online seperti itu. Ini mungkin dokter sendiri bagaimana menanggapinya, Dok? Kalau untuk itu dokter nggak tahu ya, kan tadi penyidikan sendiri juga nggak tahu ya, berarti seharusnya penyidikan juga tahu nih ya. Ya mungkin ada sesuatu hal yang ditutupin, tapi kalau menurut dokter ini berbeda antara prapit dengan pemeriksaan tersangka DRL itu sesuatu hal yang berbeda. Harusnya bisa dijalankan, tetap dijalankan. Gitu. Ya, tapi ya kita serahkan saja kepada pihak Polda Metro Jaya. Seberapa yakin dari dokter sendiri kalau dokter ini bukan tersangka gitu, tidak melakukan pencemaran nama baik, bahkan hanya menyuarakan aja? Ya karena memang buktinya faktanya memang saudara DRL tidak meletakkan surat izin praktek sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kemenkes dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sehingga memang pada saat gelar perkara pun ya memang tidak ada mens rea di situ, tidak ada niat jahat. Tapi entah kenapa tiba-tiba di Polres Jakarta Selatan tiba-tiba menjadi tersangka. Ini sesuatu hal yang patut dicurigai, dugaannya dokter ada suatu pengkondisian. Dok, tadi kan mempertanyakan juga di pihak sebelah. Gimana mendengar jawaban dari pihak sebelah sendiri? Yang mana? Pertanyaan yang mana? Yang tadi dokter melontarkan pertanyaan kepada kuasa hukum. Oh iya nggak hadir. Kalau dokter sih yakinnya 99,99% DRL tidak akan hadir. Dokter selalu bilang orang ini manipulatif, sangat manipulatif. Ya, jadi prapit itu hanya untuk memundurkan waktu, buying time. Kita sebutnya buying time. Buying itu membeli waktu. Jadi untuk mengundur. Ya, kenapa? Karena dokter meminta dengan sangat keadilan di sini. Nikita Mirzani dengan ancamannya berapa tahun kemarin itu? Ancamannya Nikita Mirzani nggak 8 apa kalau nggak salah ya. Akhirnya vonisnya keempat ya, tapi beliau ditahan. Kerugiannya 4 miliar diduga ya. Kerugiannya diduga 4 miliar dan berhenti. Tetapi ini saudara DRL kerugiannya ratusan miliar dan terus berjalan hingga saat ini. Di mana keadilannya jika tidak ditahan. Berarti minggu depan akan terus hadir ya? Ya, insya Allah. Tapi yang jelas berarti akan hadir di pemeriksaan Polres Jakarta Selatan. Oke, Siap. kooperatif. Oke, ayo.